Deretan pepohonan berjajar rapi seperti barisan anak SD hendak upacara bendera, diikuti oleh truk-truk mengangkut kayu berukuran tanggung. Inilah sebuah perjalanan melintasi hamparan pepohonan hingga menjadi lembaran-lembaran kertas. Di dunia ini selalu ada cerita menarik untuk diceritakan berupa lika-liku kehidupan. Misalnya tentang asmara, teman, perjalanan hidup yang selalu banyak kejutan. Perjalanannya pun tidak selalu mulus seperti permukaan kertas. Terkadang kertas pun punya bercak karena tinta dari pena dan lain-lain hal. Kita pun terkadang lupa dengan sesuatu hal yang sering dipakai. Kita membawa pena, lupa bawa kertasnya. Lah buat apa pena? Kalian pernah nggak berpikir setiap hari kita tidak pernah lepas dari sebuah kertas? Dan kertas tersebut selalu menemani kita di setiap harinya. Baik kita masih sekolah, kuliah, ataupun bekerja, tidak lepas dari yang namanya kertas. Pas sayang-sayangnya malah ditinggalin. Enggak dong ya, ini kan kertas. Kertas merupakan sebuah benda umum yang sering kita jumpai dalam sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, di kantor, dan di berbagai tempat lainnya. Kira-kira berapa banyak sih kalian pernah beli kertas? 1 rim, 1 karton, atau 1 rumah jika dikumpulin? Jawab di kolom komentar ya. Hai semuanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Meskipun kertas telah menjadi bagian dari kehidupan kita, namun jarang dari kita mengetahui jika kertas dan turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam. Lalu kemudian dalam rentang waktu 5 tahun, setiap batang pohonnya siap dipanen dan terus dilakukan penanaman kembali. Di pabrik, pohon lalu dikupas bersih dan kemudian kayu dicacah hingga jadi serpihan. Dan serpihannya dimasak dalam tangki yang bertekanan tinggi. Dan jadilah pulp, yaitu bubur kertas. Dan selanjutnya pulp sudah bisa diolah menjadi kertas dan turunannya. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas, misalnya kertas pembersih atau tisu yang digunakan untuk hidangan, kebersihan, ataupun keperluan toilet. Adanya kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis-menulis yang menyumbangkan arti besar dalam peradaban dunia. Sebelum ditemukan kertas, bangsa-bangsa dahulu menggunakan lempung yang dibakar. Hal ini bisa dijumpai dari peradaban bangsa Sumeria, prasasti dari batu, kayu, bambu, kulit, atau tulang binatang, sutra, bahkan daun lontar yang dirangkai seperti dijumpai pada naskah Nusantara beberapa abad yang lampau. Peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus sebagai media tulis-menulis ini digunakan pada peradaban Mesir kuno pada bangsa Firaun, kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi di Laut Tengah dan menyebar ke seantero Eropa. Oh my God! Wow! Dari kata papyrus itulah dikenal sebagai paper dalam bahasa Inggris, papir dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman, atau pavel dalam bahasa Spanyol yang berarti kertas. Tercatat dalam sejarah adalah peradaban Cina yang menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu yang mudah didapat di seantero Cina sekitar abad ke-1 Masehi. Penemuan ini akhirnya menyebar ke Jepang dan Korea seiring menyebarnya bangsa-bangsa Cina ke timur dan berkembangnya peradaban di kawasan itu. Meskipun pada awalnya cara pembuatan kertas merupakan hal yang sangat rahasia. Pada akhirnya, teknik pembuatan kertas tersebut jatuh ke tangan orang-orang Arab pada masa Abbasiyah, terutama setelah kalahnya pasukan dinasti Tang dalam pertempuran Talas pada tahun 751 Masehi. Tawanan perang mengajarkan cara pembuatan kertas kepada orang-orang Arab hingga pada zaman Abbasiyah muncullah pusat-pusat industri kertas baik di Baghdad maupun Samarkand dan kota-kota industri lainnya.
Dan kemudian menyebarlah ke Italia dan India, lalu Eropa khususnya setelah Perang Salib dan jatuhnya Grenada dari bangsa Moor ke tangan orang-orang Spanyol serta ke seluruh dunia. Selama berabad-abad, kertas menjadi salah satu benda yang tak terpisahkan dari pencatatan sejarah dunia. Sebelum kertas ditemukan, orang kuno menggunakan beragam material untuk mencatat sesuatu. Orang Mesir kuno menuliskan catatan di batang pohon, di piringan tanah oleh orang Mesopotamia, di kulit domba oleh orang Eropa, dan yang lainnya. Terinspirasi dari proses penggulungan sutra, orang Cina kuno berhasil menemukan bahan seperti kertas yang disebut bo yang terbuat dari sutra. Namun produksi bo sangatlah mahal karena kelangkaan bahan. Pada awal abad kedua, pejabat pengadilan bernama Cai Lun berhasil menemukan kertas jenis baru yang terbuat dari kulit kayu, kain, batang gandum, dan yang lainnya. Kertas jenis ini relatif murah, ringan, tipis, tahan lama, dan lebih cocok untuk digunakan dengan kuas. Pada awal abad ketiga, proses pembuatan kertas pertama ini menyebar ke wilayah Korea dan kemudian mencapai Jepang. Kertas jenis ini merambah negeri Arab pada masa dinasti Tang dan mulai menyentuh Eropa pada abad ke-12. Pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, kertas pertama kali telah dibuat di Ponorogo sejak abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon setempat. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga pada temuan abad ke-9 di desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha. Selain itu, kertas buatan Ponorogo digunakan sebagai media melukis wayang beber yang menjadi cikal bakal dari wayang kulit. Dan ketika Islam di Indonesia, kertas buatan Ponorogo dipergunakan sebagai menulis kitab suci Al-Quran pada pesantren Tegal Sari yang diasuh oleh Kiai Ageng Hasan Basri.